Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat Allah mereka mentafwid sifat Allah atau mentakwil. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan makna zahir, bukan tafwid dan bukan takwil, Dan ini kita jadikan silsilah. Insyaallah yang pertama kita akan kutip beberapa penjelasan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Para salaf dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir. Mereka memahami sifat Allah itu dengan berdasarkan makna zahir dari dalil tersebut. Oleh karena itu mereka menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuknya, untuk Allah. Namun penetapan ini tanpa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa takyif, membayangkan bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan makna zahir. Nah, di antara ulama yang menegaskan hal ini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Nah, berikut ini kita kutip sebagian penjelasan beliau rahimahullahu taala dari kitab Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah. Di halaman 40 beliau mengatakan wal Qur'anul azizu ala dhahirihi wa laysa lana an nuzilahu an dhahirihi illa bihujjah wa illa fahuwa ala dhahirihi. Al-Qur'anul Karim sesuai dengan dhahirnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk menghilangkan kedhahiran Al-Qur'an kecuali ada hujjah. Wa illa fahuwa ala dhahirihi. Kalau tidak ada hujjah maka dia tetap sesuai dengan dhahirnya. Kemudian beliau juga tegaskan di penjelasan berikutnya. Dan ini beliau jelaskan pada waktu membicarakan tentang sifat ru'yah, bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhirat bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kemudian di halaman 40 beliau mengatakan al-ijma' wa idza kana al-ijma'u sahihan wajaba an yurja'a min qawlihi aidi ila yadain. Lianna al-Qur'ana ala dhahirihi wa la yazul an dhahirihi illa bihujjah. Apabila ijma' itu sahih, maka wajib firmannya firmannya aidi, tangan-tangan dikembalikan kepada yadain, dua tangan. Kata beliau, lianna al-Qur'an ala dhahirihi, karena Al-Qur'an sesuai dengan dhahirnya dan tidak boleh pindah atau hilang dari dhahirnya kecuali dengan hujjah. Jadi Al-Qur'an sesuai dengan dhahir, maka sifat Allah Subhanahu wa taala dipahami maknanya secara dhahir, Dan tidak ada dalil yang lain yang menghilangkan dhahir ini, maka kembali kepada dhahir, Kemudian di halaman 138 beliau mengatakan faqulna yadan li'anna al-Qur'an ala dhahirihi. Kita katakan, kita jawab dua tangan karena Al-Quran sesuai dengan dhahirnya. Illa an taquma hujjah bi an yakuna ala khilafid dhahir. Kecuali kalau tegak hujjah bahwa Al-Quran bukan sesuai dhahirnya. Dan ini beliau berbicara menjelaskan tentang sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dhahir dari ayat tersebut. Kemudian juga di halaman 139 sampai 140 beliau mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Tentang ayat ini beliau mengatakan ala dhahirihi. Ini sesuai dengan dhahirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ala dhahirihi. Ini sesuai dengan dhahirnya, au haqiqatihi, atau hakikatnya, yaitu min isbatil yadain, berupa menetapkan kedua tangan.
wala yajuzu an yu'dala bihi an dhahiril yadain ila ma idda'ahu khusumuna illa bihujjah. Nah, tidak boleh ya berpaling dari dhahir ya dalil ini ya, dari dhahir dua tangan ila madda'ahu khusumuna ya kepada apa yang diklaim oleh lawan bicara kita ya kecuali dengan hujjah. Ya, lawan bicara beliau ya Jahmiyah dan juga Mu'tazilah ya mentakwil yadain dengan ya nikmat, ya dengan nikmat. Nah, maka beliau mengatakan seperti ini. Ya, tidak boleh ditinggalkan dhahir Al-Qur'an yaitu dua tangan kemudian dimaknai dengan apa yang diyakini oleh lawan bicara. Itu dengan hujjah, dan tidak ada hujjah di sini. Ya. Nah, maka bisa disimpulkan ya, yang pertama adalah bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Ibanahnya menetapkan makna dhahir untuk memahami dalil tentang sifat Allah. Kemudian yang kedua, dan ini sangat penting ya, Imam Abul Hasan dalam Ibanah beliau sama sekali tidak menyebutkan metode tafwid. Ya, tidak didapati satupun ya bahwa beliau mengatakan bahwa ini harus diserahkan maknanya kepada Allah, ya, ditafwid maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memahami sifat Allah. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.